Amin. Alhamdulillah, selamat petang, salam damai sejahtera. Saya ucapkan kepada jemaat saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Syukur puji Tuhan, malam ini kita dapat sama-sama berhimpun satu keluarga untuk sama-sama mendirikan kehidupan ataupun satu ibadah mesbah keluarga ya. Jadi pada kesempatan malam ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini dapat dijadikan pedoman di dalam kehidupan rohani kita. Tajuk firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada malam ini bertajuk hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia ya. Mari kita sama-sama melihat di dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Kitab Kolose pasal 2. Kita mulai baca dari ayat 6 dan ayat 7 ya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu ayat 7 hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Baik, di sini merupakan satu kata-kata dorongan lah jemaat Paulus kepada kata-kata dorongan daripada Paulus kepada jemaat yang berada di Kolose, di mana di sini Paulus dia memberi nasihat bagi mereka yang sudah menerima Kristus dalam hidup mereka, ataupun sudah terima baptisan lah, sudah menerima Kristus, artinya sama juga maksudnya sudah menerima sekreman-sekreman baptisan, basuh kaki dan perjamuan kudus. Itu semua menunjukkan kita ini sudah menerima Yesus Kristus, kita sudah berada dalam Yesus Kristus ya. Jadi setelah kita berada dalam Yesus Kristus, menerima Yesus dalam hidup kita, maka satu perkara yang perlu kita usahakan, yaitu hidup kita ini tetap di dalam Tuhan ya. Jadi walaupun kita ini sudah dibaptis, dosa sudah diampuni, tetapi kita masih lagi menempuhi perjalanan rohani kita di dunia ini. Jangan akhirnya walaupun sudah di dalam Tuhan Yesus, akhirnya kita ini terpisah disebabkan hal-hal yang duniawi ya. Kenapa kita perlu tetap di dalam Tuhan Yesus? Kenapa Paulus dia menegaskan, memperingatkan jemaat supaya hidup kita ini perlu tetap di dalam Tuhan Yesus? Ini adalah isu tentang mempertahankan iman kepercayaan kita ya. Sewaktu Yesus masih lagi berada di dunia ini, dia pernah memberi satu khotbah di Bukit Zaitun berkenan dengan apa yang berlaku pada akhir zaman ya. Ada satu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat sampai kita lihat dalam Matius pasal 24 ya. Matius pasal 24 ayat 13, Yesus mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat ya. Yesus menegaskan mesti bertahan sampai kesudahan, baru kita ini akan selamat ya. Sebelum Yesus mengatakan perkara ini,
Maka kita mendapati dalam Matius pasal 24 mulai daripada ayat yang keempat dan ayat seterusnya, nampaknya ada banyak penderitaan-penderitaan yang bakal dihadapi oleh jemaat secara keseluruhannya, ya. Jadi artinya setiap yang percaya menerima Tuhan Yesus di dalam hidup mereka pasti akan ada masa-masa yang sukar yang akan dihadapi, ya. Karena itulah Yesus mengatakan perlu bertahan sampai kesudahannya, ya. Jadi sama dengan nasihat yang sama, Paulus juga memberi nasihat kepada jemaat di Kolosi juga pada hari ini kepada kita semua. Hendaklah hidup kita ini tetap berada di dalam Tuhan Yesus. Apalagi sewaktu berhadapan dengan masa-masa yang sukar seperti keadaan masa kini, kita masih lagi bergelut dengan keadaan pandemik yang mana dapat memberi impak yang besar dalam kehidupan kita, khususnya dalam pencarian hidup kita, pergerakan kita, semuanya itu memberikan kesan yang tidak baik, ya. Jadi apabila berada dalam tekanan-tekanan yang sebegini, jika kita tidak bersandar kepada rahmat Tuhan Yesus, maka kita tidak dapat mempertahankan iman kita untuk tetap hidup di dalam Yesus, ya. Jadi di sini juga Paulus memberitahukan kepada jemaat bagaimana kita ini dapat hidup, dapat memelihara kehidupan kita supaya tetap di dalam Dia, yaitu Yesus, ya. Dalam Kolose pasal 2 ayat 7, dia memberitahu di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dia ada 4 perkara, ya, supaya kita tetap berada di dalam Yesus. Yang pertama, kita mesti berakar. Yang kedua, kita mesti dibangunkan di atas Dia, yaitu di atas Yesus. Yang ketiga, iman kita ini mesti bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Dan yang keempat, kehidupan kita mesti, hati kita ini melimpah dengan syukur kepada Tuhan, ya. Barulah kita ini akan dapat memelihara, ya, kehidupan kita tetap di dalam Tuhan Yesus sampai Tuhan memanggil kita, ya, walaupun berada di dalam keadaan yang sukar ini, ya. Jadi dalam ayat 7 itu sebenarnya adalah satu kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan penyempurnaan rohani kita setelah kita ini berada di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi penyempurnaan rohani, bagaimana kita mau menyempurnakan rohani kita, itulah bermula daripada, yaitu dalam ayat 7 kita mau berakar dulu di dalam Tuhan Yesus, ya. Sama seperti pokok, ya, sebelum dia dapat menghasilkan buah, maka dari benih dulu, ya. Dari benih kita tanam dia, kemudian dia ada akar, kemudian baru dia bertumbuh, membesar, kemudian baru dia dapat berbuah, ya. Demikian juga kita di dalam iman kepercayaan kita, bagaimana kita dapat menyempurnakan rohani kita, itulah daripada benih firman Tuhan, ya. Jadi benih ini sudah kita terima, ya. Kalau kita lihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, kamu telah menerima Yesus Kristus, ya. Artinya ini benih firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus, ini kita sudah terima. Nah, jadi langkah selanjutnya apa yang kita perlu buat adalah kita mau berakar di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi akar ini adalah satu bahagian yang tidak dapat kita lihat. Misalnya di dalam tumbuh-tumbuhan ini, itu akar dia berada di dalam tanah, ya. Jadi kita tidak dapat lihat. Yang dapat kita lihat dia punya pokok yang tumbuh di atas tanah itu. Jadi akar ini menggambarkan seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya.
Jadi hubungan rohani kita dengan Tuhan ini tidak dapat kita lihat dengan kita punya mata kasar. Ya. Jadi itu sendiri kita dapat rasakan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita dapat membangunkan ataupun kita dapat membangunkan hubungan rohani yang lebih baik, yang lebih dalam kepada Tuhan, ataupun bagaimana kita dapat berakar di dalam Tuhan Yesus, ya. Kalau kita baca dalam Matius pasal 13 dari ayat 19 sampai ayat 23, di situ Yesus ada menerangkan perumpamaan tentang seorang penabur. Bila ini penabur, dia tabur itu benih. Benih ini firman Tuhan, ya. Maka benih ini jatuh di 4 jenis tanah, ya. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik, ya. Jadi 4 jenis tanah ini menggambarkan kita punya hati, ya. Kita lihat dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-9, ayat yang ke-19, ya. Matius pasal 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas apa yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi tanah itu apa? Di sini disebutkan sebagai hati, ya. Maksudnya ini benih, tempat ditaburkan itu adalah tanah, adalah hati, ya. Tempat ditaburkan itu adalah hati. Jadi hati ini menggambarkan hati yang bagaimana waktu dengar firman Tuhan. Ada yang hati dia macam di pinggir jalan, ya. Ada yang hati dia macam di tempat berbatu-batu. Ada yang hati dia macam di semak duri. Ada hati dia di tanah yang baik. Jadi inilah 4 jenis hati, ya. Hati ini memainkan peranan kalau kita mau benih itu berakar dengan baik di dalam kehidupan kita, ya. Benih firman Tuhan, ya. Jadi bila ini benih yang pertama ini dia jatuh di pinggir jalan, kalau kita baca tidak ada pertumbuhan, dia langsung tidak ada. Kenapa? Karena dalam ayat 19 tadi mengatakan datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, ya. Jadi bila si jahat, si iblis telah merampas firman Tuhan daripada kita, jadi macam mana lagi ada pertumbuhan, ya. Macam kita pergi tabur benih sayur di kita punya kebun, tapi itu burung pergi datang, pergi makan dia, jadi tidak ada lagi yang dapat tumbuh, ya. Kenapa? Itulah sebab hati dia tidak mau mengerti itu firman Tuhan, ya. Kemudian ada hati yang macam itu batu-bata, macam itu batu-batu, ya. Hati yang macam batu-batu itu macam mana? Ya, kita lihat dalam ayat 20, ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad, ya. Nah, ini yang jenis berbatu-batu ada bagus sedikit daripada yang jatuh di pinggir jalan langsung tidak ada tumbuh, ya. Tetapi yang jatuh di batu, yang tempat dia ada batu-batu, dia tumbuh juga, ada akar juga, tapi akar dia itu tidak dapat masuk ke dalam tanah dengan lebih jauh lagi. Kenapa? Tempat dia itu ada batu keras. Jadi bila datang itu matahari, datang penindasan, karena akar dia itu tidak dapat tahan, sebentar saja dia boleh tahan, akhirnya ya mati balik juga, ya. Sudah tumbuh tapi mati balik juga. Jadi itulah hati dia ada keras sedikit maksud dia. Jadi itu firman Tuhan tidak dapat berakar di dalam hati dia. Kemudian jatuh di semak duri.
Ya, macam mana yang jatuh di semak duri ini? Ya, kita lihat dalam ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Jadi jatuh di semak duri ini lebih baik daripada dua jenis tanah sebelum ini. Kenapa? Ini kali dia tumbuh sudah. Dia tumbuh tidak mati-mati lagi. Dia tumbuh terus tumbuh. Tapi karena dia punya persekitaran, ada kekhawatiran, ada itu, ada ini, akhirnya dia tumbuh-tumbuhlah tapi tidak dapat menghasilkan buah. Jadi jemaat pun jemaat juga dia, tapi jemaat yang tidak dapat menghasilkan buah. Kenapa? Banyak itu semak duri. Jadi kita mesti ingat ya, ini semak duri. Dalam Kejadian dia muncul bila waktu Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, baru muncul nih semak duri, lambang penderitaan lah ya. Jadi artinya ini orang sudah juga terima firman Tuhan ini, tetapi belum lagi dia memisahkan kehidupan dia sungguh-sungguh daripada dosa. Ya boleh juga kita lihat begitu ya, karena itu semak duri masih ada. Ya. Jadi ada juga seiman yang jenis begini, hati dia itu masih lagi belum terpisah daripada kecemaran-kecemaran dunia ini. Jadi karena perkara-perkara tersebut dia mati, tidak juga mati, tetapi tidak menghasilkan buah ya. Tapi bila ini benih dia jatuh di tanah yang baik ya, dalam ayat 23 kita dapat baca di sana dia tumbuh, kemudian dia dapat menghasilkan banyak buah. Jadi ini menggambarkan satu hati yang subur, yang baik ya, sehingga bila dia terima firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu dapat berakar ya. Hubungan dia punya akar itu jauh, dapat masuk jauh ke dalam tanah, sehingga dia dapat menyerap ya zat-zat dalam tanah itu, sehingga dia tumbuh subur, kemudian dapat menghasilkan buah yang sangat lebat ya. Jadi kalau kita memiliki hati yang baik ya, sehingga kita dapat mencerna firman Tuhan, kita dapat ya firman Tuhan itu dapat berakar dalam hati kita, maka ini menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu sangat baik, sehingga di dalam kehidupan kita itu dapat tumbuh subur di hadapan Tuhan, dapat menghasilkan buah ya. Jadi hati ini sangat penting ya di dalam menerima firman Tuhan. Jadi daripada hati kita itulah kita dapat mengenali diri kita ya. Kita dapat kenal hati kita, sejauh manakah hati kita ini dapat menerima, dapat memberi akar terhadap benih yang sudah kita terima itu. Jadi firman Allah bukan hanya perkataan-perkataan biasa untuk nasihat-nasihat kita saja ya. Tetapi Alkitab mengatakan firman Allah itu hidup ya. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38 ya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu ya. Jadi di sini firman apa? Firman-firman yang hidup. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 pun sama juga. Firman itu adalah firman hidup, firman yang hidup ya. Jadi segala yang diilhamkan, yang difirmankan Tuhan, yang tercatat di dalam Alkitab, ini bukan satu perkataan yang bila kita baca bolehlah kita buat nasihat-nasihat sebagai garis panduan, bukan semata-mata sebagai garis panduan ataupun nasihat dalam hidup kita saja. Tapi firman Tuhan itu dia hidup di dalam diri kita. Itulah bila Yesus menggambarkan ini firman Tuhan seperti apa?
seperti benih. Bila ditanamkan dalam hati kita, dia pandai tumbuh dalam hidup kita. Dia pandai berakar di dalam kita punya kehidupan. Jadi itulah kita mau memiliki hati yang dapat menerima firman Tuhan sehingga berakar. Bila dia dapat berakar dalam hati kita, maka inilah yang menjadikan hubungan rohani kita dengan Tuhan itu semakin lama semakin baik ya. Kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 ya. Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu ya. Jadi kita lihat dalam ayat 21 ya, di sini Yakobus 1 ayat 21 dia kata, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Apa maksud Yakobus di sini ya? Kalau kita baca berhati-hati, maka kita mendapati ini firman Tuhan sebetulnya memang sudah ada di dalam hati kita, tertanam dalam hati kita. Sejak kita dibaptis sampai hari ini, setiap Sabat berapa banyak firman yang kita dengar. Saya rasa sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus khotbah yang sudah kita dengar dalam kita punya sepanjang kita punya kehidupan kepercayaan. Tetapi apakah firman ataupun benih firman yang sudah kita dengar itu hanya tertanam dalam hati kita, hanya tersembunyi dalam hati kita, tidak pandai berakar ya. Jadi itulah Yakobus bagi tahu, mesti kita ini terima itu firman dengan lemah lembut yang sudah ada sedia dalam hati kita ya. Artinya kita mau lakukan dia ya. Bagaimana kita dapat terima dia ya? Itulah dalam kalimat yang pertama bagi tahu, mesti yang jahat itu dalam hati kita mau singkirkan dulu ya. Kalau kejahatan itu kita tidak singkirkan dari dalam hati kita, maka firman itu tidak pandai berakar dalam diri kita ya. Bila karena sebut di mana ayat ini kita ingat juga karena memang ada dalam hati kita. Cuma dia tidak berakar, tidak ada pertumbuhan. Jadi walaupun sudah dengar firman Tuhan, macam belum dengar juga ya. Jadi bagaimana kita mau ini firman Tuhan dapat berakar? Itulah dalam ayat 1, hati kita kena ubah, yang jahat kita singkirkan, barulah benih firman Tuhan itu dapat berakar ya. Bila kita dapat mengenal, kita dapat ini firman Tuhan berakar dalam kita punya hati, maka itulah semakin kita mengenali Tuhan Yesus, semakin hubungan rohani kita dengan Yesus itu semakin lama semakin baik, kita pun semakin lama semakin terpelihara di dalam Tuhan ya. Kemudian dalam Kolose tadi, sudah kita ini berakar di dalam Tuhan Yesus, bukan berakar saja ya. Mesti kita ini mau ada pertumbuhan juga, mau dibangunkan di atas dia ya. Kolose pasal 2 ayat 17 ya. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 sudah berakar, kemudian Paulus mengatakan dibangun di atas dia ya. Kalau kita baik ya, ditanam dan dibangun ini dua sisi yang ada beza dia. Kalau ditanam itu kita kasih masuk itu benih di dalam tanah, kemudian dia berakar. Sudah dia berakar, kemudian dia dibangun dari tanah itu, dia tumbuh di luar. Itu yang kita nampak, itu pertumbuhan. Yang di dalam itu kita tidak nampak. Tetapi kalau ikut Alkitab, mau ada akar, mau juga ada dia punya pertumbuhan. Jadi maksudnya kalau dalam rohani mesti dari dalam sampai keluar. Ada hubungan rohani yang baik dengan Tuhan, maka pembangunan kehidupan kita itu akan dapat dilihat dengan jelas ya. Sama seperti itu jemaat Korintus, bila mula-mula Paulus tegur mereka karena mereka punya kehidupan ini tidak pandai mau bersatu. Tapi bila mereka amalkan ini ajaran Paulus, mereka amalkan ini firman Tuhan,
terus nampak kehidupan mereka itu mencerminkan Tuhan Yesus. Jadi itulah pembangunan yang sangat penting, ya. Walaupun kita ada hubungan yang baik dalam Tuhan, tetapi secara natural dia akan berlaku apa? Pembangunan dalam kehidupan kita yang dapat dilihat itu pun mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan itu, ya. Baik, dibangun di atas dia ini memainkan satu peranan yang penting, ya. Dari sudut yang lain, mengapa Paulus mengatakan kita ini mesti dibangun di atas dia, ya. Apabila kita berusaha untuk memajukan diri kita ataupun mematangkan diri kita di dalam Tuhan ataupun di dalam firman Tuhan, ya, usaha tersebut memang sangat baiklah, ya. Kita ada usaha begitu memang bagus. Tetapi kita mesti hati-hati, ya. Karena kalau kita tidak hati-hati di dalam kita mau mematangkan, memajukan diri kita, maka iblis pun akan bekerja kasih sesat kita, ya. Itulah dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 32. Di situ perumpamaan tentang apa? Biji sesawi, ya. Ini biji sesawi, dia kecil saja, ya. Lama dia sudah besar. Sudah besar kemudian apa? Ada burung yang bersarang di dahan-dahan dia. Kita lihat dalam Matius pasal 13, ya. Matius pasal 13 kita baca ayat 31 sampai ayat 33, ya. Matius 13 ayat 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerjaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya, ya. Jadi kita lihat ini perkembangan biji sesawi. Mula-mula dia paling kecil, lama-lama dia membesar, ya. Jadi ini bagus, ada kemajuan. Tetapi malangnya bila ada sudah besar, ada dahan-dahan, ada burung yang pergi bersarang di dahan-dahan dia itu. Ini burung ini apa, ya? Kalau dalam Matius pasal 13 ayat 19, burung itu adalah si jahat, ya. Jadi artinya ada sudah, karena tidak berhati-hati, ada sudah si jahat yang bersarang di dahan-dahan. Itulah, kalau kita tidak berhati-hati memajukan diri kita, maka si iblis itu akan ambil kesempatan untuk menyesatkan kita, ya. Jadi itulah Paulus dia memberi nasihat supaya kita ini mesti dibangunkan di atas Yesus Kristus, ya. Kalau tidak dibangunkan di atas Yesus Kristus, kita punya pertumbuhan itu mendatangkan hasil yang membinasakan diri kita sendiri, ya. Kita lihat 1 Korintus, 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi kalau kita mau membangun, mesti kita membangun di atas satu dasar saja, yaitu dasar daripada siapa? Yaitu Yesus Kristus. Jangan kita bangun di atas dasar yang baru, ya. Jadi itulah, bila kita ini mau memajukan diri kita, mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mesti lihat pertumbuhan kita itu mesti dibangunkan di atas Yesus. Jangan kita merasa diri kita ini sudah pandai,
Sudah banyak tahu ini firman Tuhan, tiba-tiba bangun di atas satu dasar yang baru. Ajaran pribadi sudah. Jadi ini akan mendatangkan kebinasaan kepada kita. Bukan keselamatan, kebinasaan pula. Ya. Jadi itulah. Sudah ditanam, berakar dalam Yesus, mesti dibangun di atas Yesus. Kemudian sudah dibangun, itu bangunan mesti macam kita buat rumah, bangunan yang kita buat itu mesti teguh. Jangan goyang-goyang. Kalau goyang-goyang kita sendiri pun takut, ya. Karena tiup angin pun rubuh, ya. Jadi itulah dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, ya. Sudah kita dibangunkan, mesti kita teguhkan iman kita, ya. Sesuai apa yang diajarkan kepada kita, ya. Jadi barulah kita dapat berdiri teguh dalam Tuhan Yesus, ya. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat 13 hingga ayat 14, ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 13 ayat 14. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi di sini Paulus beritahu Timotius, pegang segala sesuatu yang sudah dia dengar, ya. Jangan kasih lepas, pegang dia, ya. Kemudian sudah pegang, macam mana? Lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Apa yang kita ajar, apa yang sudah diajarkan kepada kita, disampaikan kepada kita, lakukanlah itu di dalam iman kepercayaan kita. Itu yang membuatkan kita teguh. Kemudian dalam ayat 14, mesti pelihara harta yang indah. Itu apa? Itulah ajaran, itu harta yang indah. Macam mana mau piara dia? Yaitu oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Salah satu fungsi Roh Kudus itu menjaga kebenaran juga, ya. Jadi kita bersandarkan Roh Kudus agar kebenaran yang sudah kita terima itu dapat terpelihara dalam hidup kita. Itu yang membuatkan kita ini semakin lama semakin teguh di dalam Tuhan. Sudah tanam, berakar, kemudian dibangunkan, lepas itu bangunan itu teguh sudah, ya. Kemudian yang terakhir dalam Kolose pasal 2 ayat 17, macam mana mau pelihara iman supaya tetap di dalam Yesus Kristus, mesti hati kita ini melimpah dengan syukur, ya. Apa kaitan kita mau bersyukur dengan memelihara iman kita dalam Yesus, ya? Kenapa seorang itu dia boleh meninggalkan Tuhan Yesus, ya? Karena kehidupan dia itu terlalu banyak keraguan, terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak ketakutan, tidak tenang dia punya pikiran, hati dia tidak ada damai sejahtera. Akhirnya bila dia pemikiran dia itu tidak tenang, hati dia tidak tenang, itulah akhirnya membuatkan dia goyah sehingga dia meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Tetapi hati yang melimpah dengan syukur ini satu kehidupan yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, ya. Apa yang dia miliki, dia bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur juga ini menunjukkan dia memiliki damai sejahtera. Kalau dia tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera, saya rasa tidak mungkin dia dapat bersyukur kepada Tuhan. Jadi itulah, memiliki hati yang damai sejahtera, memiliki hati yang tenang, ini penting. Supaya kita dapat senantiasa, bibir kita senantiasa dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 15, ya. Kolose pasal 3 ayat 15. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah, ya. Jadi di sini bagi tahu mesti hidup kita ini diperintah, mesti kita ini
Apa dikatakan di sini? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, hati kita ini diperintah oleh damai sejahtera Yesus Kristus. Jadi dengan demikian kita sentiasa memiliki hati yang tenang. Jadi bila ada hati yang tenang, walaupun dalam keadaan yang sukar, kita masih lagi dapat bersyukur kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat memiliki hati yang demikian? Ya. Ini bukan satu pekerjaan manusia, ya, tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Hanya Tuhan saja yang dapat memberikan ketenangan dalam hati manusia. Kita lihat dalam Filipi, ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sini Paulus bagi tahu, bila khawatir tidak tenang mesti mau bagi tahu Tuhan dalam doa, dalam permohonan. Ya, kenapa? Kepentingan dia. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, kenapa mau bagi mau bagi tahu kalau kita ini dalam keadaan khawatir? Ya, supaya Tuhan menjaga kita punya hati dan pemikiran. Ya, bila hati dan pemikiran ini sudah tidak ketentuan, sudah risau, terlalu khawatir, ini yang membuatkan kita kehilangan iman. Jadi penting kita mau bagi tahu Tuhan. Supaya apa? Kita punya bagian utama kita ini, hati kita, pemikiran kita ini dapat dijaga dalam Tuhan. Jadi dengan demikian, walaupun dalam keadaan yang sukar bagaimanapun, kita tetap masih lagi berada di dalam Tuhan Yesus. Saya rasa inilah sedikit perkongsian firman Tuhan yang dapat saya kongsikan pada malam ini, yaitu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana? Satu, mesti kita ini berakar dalam Tuhan. Yang kedua, mesti dibangunkan di atas Dia. Dan yang ketiga, mesti bertambah teguh. Dan yang keempat, mesti kita ini, hati kita ini melimpah dengan syukur. Baik, sekali lagi kita sama-sama puji Tuhan. Bilangan 153. 153. Tuhan menjagamu, jangan takut. Siang malam Tuhan selalu serta. Taat padanya ku dimuliakan. Setiap waktu ku dekat dengannya. Setiap waktu Tuhan menjagaku. Setiap waktu Tuhan besertaku. Setiap waktu ku jadi umat-Nya. Taat padanya ku dimuliakan. Setiap cobaan Tuhan tolong. Setiap beban berat Tuhan tanggung. Setiap khawatir Tuhan turut rasa. Setiap waktu ku dapat berkat-Nya. Setiap waktu Tuhan menjagaku. Setiap waktu Tuhan besertaku. Setiap waktu ku jadi umat-Nya. Taat padanya ku dimuliakan. Setiap kedukaan Tuhan hibur. Setiap air mata Tuhan indahkan.
Setiap bahaya Tuhan halaukan, setiap waktu ku tentram dalam Dia. Setiap waktu Tuhan menjagaku, setiap waktu Tuhan bersertaku. Setiap waktu ku jadi umat-Nya, taat padanya ku dimuliakan. Setiap Baik, seterusnya kita akan sama-sama berdoa. Dalam doa kita terus mendoakan pertama-tama keluarga kita supaya Tuhan sentiasa melindungi, memelihara, memberikan kesehatan yang baik, memberikan iman baik pada keluarga kita, dan juga kita juga mendoakan seiman kita juga mendoakan kemajuan di tempatan kita, dan juga kita mendoakan keadaan semasa kita. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, itu membantu memberi belas kasihan kepada kita supaya memulihkan semula ini keadaan kita yang dalam keadaan ini virus pandemik ini, ya. Baik, mari kita satu hati, kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyakkan doa.